Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Zamzam Prasasti Fuadani, NIM T 2018-1064. Di sini saya dari kelompok 10, yang mana kelompok 10 ini menjelaskan tentang analisis data kualitatif dan langkah-langkahnya. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai subpoin dari materi kita, yaitu tentang pengertian analisis data kualitatif. Apa sih analisis data kualitatif itu? Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola. Jadi proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat juga dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data itu. Sedangkan data itu didapatkan dari mana? Data atau informasi itu didapatkan dari lokasi penelitian yang akan dianalisis secara kontinu sesudah dibuat catatan lapangan untuk menemukan tema budaya atau makna perilaku subjek penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini bergerak secara induktif, yaitu data atau fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila dibutuhkan. Nah, setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, maka dilakukan pengelompokan. Nah, setelah itu dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Andaikan ada, jika ada sesuatu yang tidak penting bisa dikurangi. Kemudian langkah selanjutnya itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang makna perilaku subjek penelitian dalam latar serta fokus penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahmanujana, NIM T 2018-1070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penelitian kualitatif model Miles dan Haberman. Matthew B. Miles atau biasa dikenal dengan Miles menaruh minat dengan pengalaman kerja yang luas dalam hal penilaian lingkungan-lingkungan sosial dan lebih khusus lagi mengenai pengaruh-pengaruh upaya mengubah perilaku, iklim, dan struktur-strukturnya. Sedangkan minat Haberman selama ini adalah dalam bidang epistemologi ilmiah, sebagaimana teori-teori ilmiah dikembangkan dan diuji validitasnya. Pandangan Miles dan Haberman terhadap penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif itu adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara, yaitu bisa melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan yang diproses kira-kira sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. Dalam menganalisis data penelitian kualitatif, secara umum, Miles dan Haberman beranggapan bahwa analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi pemilihan kualitatif ini berlangsung. Reduksi data itu merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Lalu, langkah yang kedua yaitu penyajian data. Miles dan Haberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis data kualitatif yang valid. Cara yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan ini menurut Miles dan Haberman hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang terlintas dalam pikiran penganalisis atau seorang peneliti, selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali, serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesempatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Sirot, NIM T 2018-1052. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data kualitatif model Saldanha. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kondensasi data. Kondensasi data menunjuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, wawancara, dokumen, materi empiris lainnya, seperti itu. Penyajian yang kedua adalah penyajian data yang dilakukan dengan membuat uraian singkat hubungan antar kategori. Teknik analisis data ini yang paling digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini memudahkan untuk yang terjadi merencanakan kerja berdasarkan apa yang mereka pahami, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang mana penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan tetapi berubah jika tidak ada bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data. Kesimpulan dalam melakukan penelitian kualitatif mungkin bisa dengan menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dapat berkembang apabila peneliti itu terjun ke dalam lapangan atau terjun ke dalam penelitian. Ya, yang itu adalah yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang analisis data kualitatif model Patton, yang mana berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah penyusunan satuan, yang mana analisis pertama hendaknya mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang terkumpul dan usaha satuan ini didefinisikan penyusunan satuan yang dimaksud ke dalam kartu indeks, yang mana
hendaknya dapat kita pahami dan juga kita dapat menyimpulkan. Yang kedua adalah penyusunan kategori, yang mana penyusunan kategori ini tumpukan dari yang disusun. Yang pertama adalah pemikiran, intuisi, pendapat, kriteria. Yang ketiga adalah menguraikan kategorisasi, yang mana mengelompokkan kartu dengan bagian isi yang jelas. Yang kedua adalah menguraikan aturan yang menguraikan kawasan. Yang ketiga adalah yang terakhir, menganggap kategori yang disusun dengan prinsip taat asas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.